traffickers. And if they can't ransom or sell them? Cerita diawali dengan memperlihatkannya kelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh seorang sniper bernama Cobb. Kebetulan malam ini Cobb mendapatkan misi untuk menghabisi seseorang yang sama-sama pembunuh bayaran yang bernama Anais. Meski belum diketahui apa alasan mereka harus saling membunuh, tapi si klien yang bernama Book ini pun ingin agar Cobb membawa mayat Anais kepadanya. Tiba di sebuah kafe, Anais menemui seorang mantan direktur Departemen Keuangan Amerika Serikat sekaligus detektif swasta bernama King. Ia menunjukkan sebuah foto yang terdiri dari Gino si ayah, Alberto si anak, dan Edith si istri. Menurut kabar terakhir kali dari klien yang merupakan ayah Edith, mereka menghilang setelah meninggalkan El Salvador sebagai imigran gelap 8 tahun yang lalu. Dan tujuan dari pertemuan ini adalah King ingin agar Anais menemui mereka bertiga. Sempat menolak karena Anais adalah seorang pembunuh bayaran dan bukan tugasnya untuk mencari orang-orang yang hilang. King kembali meyakinkan jika hanya Anaislah orang yang bisa melakukannya. Beliau juga sempat bertanya tentang sebuah sindrom, yaitu sindrom Savant. Apakah Anais pernah mendengarnya atau tidak? Belum juga diketahui. Belum juga selesai membahasnya, muncullah anak buah Cobb yang memaksa masuk dan melakukan pengejaran. Sementara Anais duduk santai dan menunggu kedatangan para penjahat. King memilih kabur ke belakang dan bersembunyi di dalam toilet. Merasa tak ada kesempatan untuk selamat, ia pun menulis sesuatu di balik lengannya, yang entah apa itu. Pun segera pergi keluar dan mendapati Anais sudah meninggalkan kafe lebih dulu. Karena terhalang oleh sebuah mobil, Anais pun berhasil lolos dari incaran Cobb itu. Gagal menghabisi Anais, Cobb pun menarirkan King yang baru saja keluar dari dalam. Dan dia bernama Medina, wakil direktur Departemen Keuangan di bidang kriminal, yang menggantikan King setelah beliau pensiun. Tak lama ia mendapati telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa King telah tewas dibunuh tadi malam. Setibanya di rumah sakit, polisi menjelaskan bahwa mereka belum dapat mengidentifikasi para pelaku akibat minimnya jumlah CCTV yang terpasang di kafe tersebut. Setelah melihat langsung jasadnya, Medina cukup dibuat heran dengan para polisi yang bisa tahu nomor pribadinya, di mana polisi menjelaskan jika nomor Medina ada di dalam kontak darurat ponsel milik King. Selain ada barang bukti atau penunjuk yang mengarahkan mereka kepada si pelaku, polisi hanya menemukan coretan bertuliskan "temukan sang akuntan" pada lengan King yang sempat beliau tulis saat bersembunyi di dalam toilet. Sebagai seorang yang sudah lama bekerja pada King, Medina tahu betul jika sang akuntan yang dimaksud adalah seorang buronan sekaligus pembunuh bayaran yang paling dicari. Karena hanya Kinglah orang yang tahu keberadaannya, Medina pun mendatangi kontrakan beliau untuk mencari petunjuk yang bisa mengarahkannya pada sang akuntan, termasuk mencari tahu apa saja yang akhir-akhir ini sedang King kerjakan. Selain mendapati satu kontak berkas penyelidikan yang sudah pemilik rumah bereskan, Medina juga menemukan kartu nama panti asuhan Harbor dan nama Christian Wolf alias sang akuntan yang King maksud tertera di sana. Dengan fakta bahwa Chris adalah orang yang mendanai panti asuhan tersebut, Medina pun langsung menelpon pihak panti untuk menanyakan keberadaannya. Tanpa Medina sadari, percakapannya dengan resepsionis diketahui oleh sang operator panti yang selalu siaga 24 jam penuh mengawasi. Siapa lagi jika bukan si autis Justin. Bagi teman-teman yang belum menonton film pertamanya, Justin ini adalah asisten pribadinya si Chris atau sang akuntan yang selalu siap siaga membantunya dalam memecahkan kasus-kasus yang Chris atau King tangani. Staff? I'm sorry, ma'am, no. Okay. Beres menghubungi panti asuhan tanpa mendapati informasi apapun tentang keberadaan Chris, Medina pun titip salam agar sang akuntan segera menemuinya untuk memecahkan kasus kematian King. Tak lama ia pun menemukan satu foto keluarga elit terselip dalam buku daftar klien milik King, sehingga ia menempel kembali fotonya pada dinding untuk memulai penyelidikan. Sebagai langkah awal, Medina pergi ke lokasi parkiran yang tak asing sesuai salah satu foto penyelidikan milik King untuk mencari informasi yang ketika ia sedang menyamakan berkas retakan tembok parkiran dengan fotonya. Namun tiba-tiba saja Clients are drug cartels,
Inilah Christian Wolf alias sang akuntan yang menjadi satu-satunya orang kepercayaan King di luar departemennya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam film pertamanya, Chris adalah seorang pembunuh bayaran sekaligus akuntan forensik swasta yang selalu membantu para mafia besar dalam menyelesaikan masalah keuangan mereka. Meski saat ini Chris adalah seorang buronan paling dicari, ia juga berjasa besar terhadap kepolisian atau FBI berkat dirinya yang selalu membantu King menyelesaikan masalah kasus-kasus berat seperti penggelapan uang rakyat, korupsi, dana talang, dan lain sebagainya. Sehingga selain Medina yang memintanya datang, Chris mau membantu karena ini menyangkut King yang notabene adalah sahabat dekatnya sendiri. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Chris dan beralih kepada Brock yang menyamarkan bisnis ilegalnya dengan menjadi penjual ikan di salah satu dermaga. Karena tak diketahui jika Brock adalah bos Carter penjual ciwi-ciwi atau bocah-bocah imigran gelap. Mengetahui Cobb gagal menghabisi Anais, ia pun marah besar karena target utamanya dari penyergapan tempo hari sebenarnya adalah Anais yang dianggap akan mengetahui siapa Brock di masa lalu. Beberapa tahun yang lalu ketika Brock mengadakan pertemuan dengan 3 kartel ini di sebuah dermaga, ia tak tahu jika ketiga kartel di sana sudah membuat kesalahan besar dengan seorang pembunuh bayaran, di mana pertemuan mereka diketahui oleh Anais yang datang seorang diri menghabisi mereka semua dan hanya menyisakan Brock seorang yang entah kenapa alasannya. Sejak peristiwa itu, di dermaga itu Brock selalu dihantui oleh bayang-bayang Anais yang bisa kapan saja membunuhnya. Medina dan Chris baru tiba di kediaman King yang menempel kembali semua berkas penyelidikannya pada dinding. Dari sekian banyak foto yang tertempel, ada satu foto ditemukan di TKP kematian King, yaitu foto keluarga Edith, termasuk satu foto bocah remaja yang diduga adalah anak mereka berdua. Sementara Medina masih memikirkan hubungan antara foto keluarga Edith dan berkas lain. Chris sendiri terlihat duduk santai sambil menunggu Medina selesai dengan pekerjaannya. Hingga keesokan paginya saat Medina ketiduran dan belum menemukan titik terang, Chris sudah merangkai ulang semua berkas penyelidikan dan menemukan hubungan antara semuanya. Semua berawal dari Gino yang merupakan anggota geng Brio 18 sesuai tato pada lengannya yang berseteru dengan geng MS-13. Karena perang saudara, Gino kabur membawa semua keluarganya dari El Salvador menuju Amerika Serikat sebagai imigran gelap. Dan foto keluarga ini diambil 8 tahun yang lalu saat si anak masih berusia 5 tahun. Maka dipastikan jika foto remaja yang ada dalam berkas milik King adalah Alberto yang saat ini berusia 13 tahun. Chris juga menambahkan jika sosok wanita yang ada dalam foto tersebut tak lain bernama Edith yang pernah bekerja di sebuah toko pizza. Hal itu terbukti dari dokumen pajak pribadi atas nama Edith dengan status menikah dan punya anak yang dicentang. Chris juga berhasil mengetahui si alias ayah Edith yang bernama Emiliano dari daftar klien milik King. Karena dari sekian banyak klien yang bernama Emiliano lah nama yang Edith dan keluarganya gunakan. Selanjutnya mereka pergi ke toko pizza yang dimaksud untuk menanyakan apakah karyawan bernama Edith pernah bekerja di sini atau tidak. Si bos memberitahu jika dirinya tidak ingat pernah karyawan dengan nama itu. Dengan fakta bahwa cara halus tak kunjung membuatnya buka mulut, Chris pun mulai membacakan laporan pajak toko ini yang teridentifikasi melakukan pencucian uang. Sehingga beres menghajar para penjaga dan membuat si bos babak belur. Ia pun akhirnya jujur bahwa dirinya memang terlibat dalam aksi penculikan imigran gelap, yang salah satunya adalah Edith. Pergilah ke City Center Hotel di pusat kota, temui atau sewa para wanita penghibur di sana. Kemudian bayar mereka untuk memancing seorang bernama Thomas agar datang ke hotel tersebut. Untuk mempercepat penyelidikan, Chris pun menelepon sang adik. Siapa lagi jika bukan Braxton, si pembunuh bayaran. Sekian lama tak bertukar kabar, Braxton cukup kecewa dengan sang kakak yang tidak pernah sekali-kali menanyakan kabar tentang dirinya. Chris menjelaskan jika akhir-akhir ini ia sedang sibuk, di mana Chris menyuruhnya untuk segera datang ke California dalam 24 jam. Dengan fakta bahwa saat ini dirinya
masih berada di Jerman dalam sebuah misi. Ia pun sempat menolak permintaan kakaknya. Namun setelah dijelaskan bahwa King sudah tewas dan mereka harus segera menemukan pembunuhnya, ia pun langsung bergegas setelah menghabisi pejabat korup sesuai pesanan atasannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Disinilah Chris dan Medina sekarang berdiri di depan hotel yang dimaksud. Setelah ketiganya saling sapa satu sama lain, Medina diminta untuk tunggu di luar saja, sementara Braxton dan Chris pergi menemui pemilik hotel untuk memesan 3 wanita penghibur sekaligus. Setelah ketiganya masuk ke dalam kamar, Braxton memberikan uang tips sesuai kesepakatan dengan si pemilik hotel sebelumnya, tidak mengundang mereka untuk melakukan hal-hal negatif. Braxton langsung to the point bahwa dirinya sedang mencari seorang bernama Thomas. Jika mereka mau buka mulut mendengar nama Thomas, akan ada uang tambahan sebagai imbalannya. Dua dari penghibur ini pun memilih pergi meninggalkan kamar karena tak ingin dapat masalah. Tapi tidak untuk si wanita satu lagi yang memang benar-benar membutuhkan uang untuk membiayai hidupnya. Sehingga ia nekat menelpon Thomas dan berpura-pura sedang mendapatkan masalah. Sambil menunggu si Thomas datang, Medina menghubungi kantor FBI untuk menanyakan terkait keberadaan ayah Edith saat ini. Pihak FBI menjelaskan jika mereka sudah menemukan alamat dan mengunjunginya tadi pagi. Hal itu nampaknya terlambat karena Emiliano ditemukan sudah tewas terbunuh di kediamannya. Pihak FBI juga menambahkan jika sang ayah ternyata pernah membuat laporan orang hilang beberapa tahun yang lalu. Dari laporan informan yang mereka di lapangan, para kartel yang sudah biasa menculik imigran gelap untuk dimintai tebusan. Jika uang tebusan tak kunjung diterima, mereka akan menjual perempuan dan anak-anak pada Karai untuk dipekerjakan. Sedangkan pria dewasa akan dihabisi seperti yang terjadi pada suami si Edith. Setelah diketahui jika Gino sudah tewas, kita akan dibawa pada sang anak yaitu Alberto yang ternyata masih hidup. Benar yang dikatakan informan mereka di lapangan, para tani imigran ini dikumpulkan untuk di sebuah tempat rahasia. Sebelumnya nantinya dipasarkan. Sedangkan untuk Edith si ibu, FBI masih mencari informasi keberadaannya. Tak ingin ambil pusing, Chris pun menelpon Justin untuk meretas lampu merah dan membuat laporan palsu tentang kecelakaan 10 blok dari sini. Yang hal itu tentu membuat Medina tarik napas melihatnya. Sedikit tentang Justin yang di film pertamanya hanya bekerja seorang diri di balik layar. Kini yang merekrut anak-anak cerdas lain yang sama-sama berkebutuhan khusus untuk dilatih menjadi sesuai bidangnya masing-masing. Layaknya markas Pentagon, Chris sengaja mendenai dan membekali anak-anak ini komputer super canggih yang selalu standby setiap saat kapanpun Chris membutuhkan dalam bantuan mereka. Setelah semalaman tak kunjung mendapatkan informasi apa-apa dari Thomas, Medina akhirnya menerima rekaman CCTV lokasi kafe tempat King terbunuh. Namun karena pihak FBI hanya mendapatkan 2 sudut kamera yang tak satupun memperlihatkan wajah si pelaku, Chris pun kembali menyuruh Justin dan anak-anak untuk meretas CCTV dari sudut yang lain. Hal itu kembali membuat Medina semakin geleng kepala dibuatnya. Ray goes in, comes out 45 minutes later. Tak hanya berhasil meretas semua sudut CCTV, kita juga akan diperlihatkan dengan betapa cerdasnya dan telitinya anak-anak ini saat memeriksa setiap perilaku mencurigakan semua orang yang panik yang berhamburan dari dalam kafe, di mana pencarian mereka berakhir pada sosok wanita yang terlihat keluar dengan santai dari dalam sana. Karena sosok wanita ini terus menunjukkan kepadanya saat keluar. Tak lama Justin menemukan satu warga sipil sedang melakukan suap foto di seberang jalan yang di belakangnya ada sosok wanita yang sedang lewat, sehingga ia menyuruh anak-anak untuk berlomba mencari tahu identitas si warga sipil tersebut. Dan lagi kita akan diperlihatkan dengan kehebatan anak-anak ini saat mereka berhasil mendapatkan data lengkap si warga sipil hanya dengan scan wajah menemukan titik lokasi rumahnya secara real time. Meretas sama perabot rumah yang kebetulan sudah menggunakan fitur smartphone, termasuk berhasil login ke dalam laptop pribadi milik si warga sipil. Selanjutnya Justin tinggal melakukan remote desktop untuk mengobrak-abrik isi berkas laptopnya. Ya, sosok wanita itu ternyata adalah Anais yang diduga selesai melakukan pertemuan dengan King. Setelah dilakukan scanning wajah, ternyata ia sudah terlibat pembunuhan dalam berbagai negara yang semua korbannya ada dalam berkas penyelidikan milik King. Namun masalahnya sekarang adalah wajah dan nama Anais tidak ada dalam data Interpol manapun.
Masih di hari yang sama, Medina mengundang pengacara Thomas untuk melakukan kerjasama.